sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Kali ini dalam episode tamatnya riwayat sepasang uling. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ketika terjadi pertarungan sengit antara uling putih dan Aryo Saloko, tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan kecil Endang Widuri yang ternyata ditangkap oleh uling kuning. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Demikian Endang Widuri merasa tangkapan pada lengannya. Ia menjadi sadar bahwa uling kuning telah menyerangnya. Tapi otaknya yang cerdas merasakan betapa tangan uling kuning itu terlalu hati-hati meraba kulitnya. Itulah sebabnya maka dengan satu gerakan merendah sambil memutar tubuhnya setengah lingkaran, kakinya dengan cepatnya telah berhasil mengenai perut uling kuning bagian bawah. Uling kuning sama sekali tidak menduga bahwa hal yang demikian dapat terjadi, sehingga ia sama sekali tidak bersiaga. Karena itu terdengarlah ia mengaduh kesakitan. Bahkan kekuatan Endang Widuri cukup melemparkannya beberapa langkah dan kemudian membantingnya jatuh ke tanah. Untunglah uling kuning telah mempunyai cukup pengalaman. Dengan cepatnya ia meloncat berdiri dan mencoba menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Namun demikian, kaki gadis kecil Putri Ki Kebo Kanigoro yang telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup terasa telah menggoncangkan isi perutnya. Perasaan mual berputar-putar mengganggu sekali, seolah-olah isi perutnya diaduk dengan hebatnya. Belum lagi uling kuning benar-benar sadar atas apa yang terjadi. Dilihatnya gadis kecil itu melayang dengan lincahnya, menyerang seperti semburan air hujan yang datang ke segenap bagian tubuhnya. Uling kuning terpaksa surut beberapa langkah. Namun demikian, ia mempunyai cukup kesempatan untuk membentengi dirinya dengan tangisan-tangisan yang rapat. Tetapi Endang Widuri cukup lincah dan cekatan untuk membingungkannya. Ketika Aryo Saloko melihat bahwa Endang Widuri ternyata telah berhasil menolong dirinya sendiri, ia menjadi berbesar hati. Ia percaya bahwa gadis itu akan mampu untuk menahan serangan uling kuning dalam waktu yang cukup lama. Ia mengharap bahwa keadaan akan memungkinkannya untuk membantu. Apalagi ketika dilihatnya uling kuning menjadi gelisah karena serangan pertama kaki Widuri yang tepat mengenai bagian bawah perutnya. Ternyata bahwa akibat dari serangan itu sangat menguntungkan, sebab untuk seterusnya tenaga uling kuning sangat terpengaruh oleh perasaan mual dan sakit yang melilit-lilit di dalam rongga perutnya. Tetapi Aryo tidak mempunyai kesempatan lebih lama lagi untuk menilai pertempuran antara Widuri dan uling kuning, sebab pada saat itu uling putih telah menyerangnya pula. Bagaikan badai yang datang bergulung-gulung, tetapi agaknya badai itu menghantam gunung yang tegak dengan perkasanya, serta tak setapak pun bergeser dari tempatnya. Demikianlah di tempat yang sepi itu telah terjadi dua lingkaran pertempuran. Uling putih yang menyesal bahwa ia tak berhasil mempergunakan saat yang ditunggu-tunggu menjadi semakin marah. Cambuknya berputar-putar semakin cepat, tetapi lawannya menjadi semakin garang pula. Luka di lengan dan lambung Aryo telah menambahnya semakin teguh. Ujung tombaknya yang
bercahaya kebiru-biruan mematuk-matuk ke segenap bagian tubuh lawan, seolah-olah menjadi beribu-ribu mata tombak yang datang dari segala arah. Sejalan dengan itu, dada Uling Putih kerasa menjadi semakin sesak. Beberapa kali ia meloncat menjauhi lawannya untuk mendapat kesempatan menarik napas dalam-dalam. Namun lawannya bukan pula seorang yang tidak mengetahui keadaannya. Karena setiap ia berusaha untuk mendapat kesempatan itu, Arya Saloka selalu dengan garangnya mendesak maju. Pada lawannya yang sangat berbahaya itu, Arya sama sekali tidak mau memberi kesempatan sama sekali. Bahkan kemudian tiba-tiba ia teringat pada suatu pagi yang cerah di Banyu Biru, pada saat ia berhasil menangkap seekor uling dari Rawa Pening. Pada saat itu Mesojengar berkata kepadanya bahwa bukan uling seperti yang ditangkapnya itulah yang berbahaya di sekitar Rawa Pening, tetapi sepasang uling yang sekarang berhadapan melawannya itulah yang dicemaskan. Diingatnya pada saat itu ia seolah-olah berjanji kepada Mesojengar bahwa sepasang uling itu pun kelak akan dibunuhnya. Sepasang uling yang selalu membayangi kekuasaan ayahnya di Banyu Biru. Bahkan telah berterus terang kepadanya bahwa sepasang uling itu pun sekarang sedang dalam perjuangan untuk dapat merebut kedudukan ayahnya itu lewat segala macam lekuk-liku dan cara-cara yang licik. Karena itu dada Arya Saloka menjadi semakin menggelegak. Baginya tidak ada pilihan lain daripada berusaha untuk memenuhi harapannya, membinasakan sepasang uling yang berhati hitam itu. Dengan demikian, kebulatan tekadnya itu seolah-olah telah mempengaruhi tenaganya. Ia seolah-olah telah mendapat tenaga yang maha besar, mengalir lewat pembuluh-pembuluh darahnya ke segenap bagian tubuhnya. Karena itu maka apa yang terjadi kemudian sangat mengejutkan lawannya. Dengan penuh keyakinan di dalam dadanya, Arya melanda lawannya seperti ombak lautan yang diguncangkan badai. Dengan garangnya segulung demi segulung berturut-turut menghantam tebing yang akhirnya akan runtuh berguguran. Demikianlah Uling Putih akhirnya merasakan bahwa tekanan serangan Arya Saloka menjadi semakin dahsyat. Bahkan tiba-tiba ketika ia sedang mati-matian mempertahankan dirinya, terasa tangannya yang memegang cambuk itu bergetar. Dan apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Ternyata ujung cambuknya telah terpotong oleh ketajaman tombak Arya Saloka. Dengan demikian Uling Putih menjadi cemas. Satu-satunya senjata yang selama ini dibangga-banggakannya telah terpotong. Ia menjadi bertambah cemas lagi ketika ia melirik ke arah adiknya. Dalam sekilas Arya menyaksikan gadis itu dapat melawan Uling Kuning dengan baiknya setelah Uling Kuning dikenainya lebih dahulu. Dengan demikian ia tidak dapat mengharap Uling Kuning akan dapat membantunya. Tetapi Uling Putih adalah seorang yang berhati batu. Meskipun pertempuran yang telah berlangsung itu mengatakan kepadanya bahwa Arya Saloka bukanlah anak-anak yang hanya dapat bermain loncat-loncatan, namun ia telah bertekad untuk memenangkan pertempuran itu dan membunuhnya. Karena itu ia menjadi semakin buas. Geraknya semakin lama menjadi semakin liar. Dalam keadaan yang demikian itulah Arya benar-benar berusaha menguasai keadaan. Ia bertempur dengan hati-hati. Ia tidak saja mempergunakan tenaganya, tetapi ia memperhitungkan pula setiap keadaan dan kemungkinan. Demikianlah ketika bulan muda telah membenamkan dirinya di balik punggung pegunungan, terdengarlah suara jeritan ngeri mengumandang, membentur dinding-dinding bukit. Jerit ngeri yang patah, dan kemudian disusul dengan suara tubuh yang jatuh terbanting.
Saat kemudian kembali malam terlempar ke dalam suasana yang sepi, Aryo Saloka nampak tegak berdiri dengan tangan yang gemetar memegang Kyai Bancak yang berlumur darah. Darah Uling Putih yang kini terbaring tak bernapas di hadapannya. Yang terdengar pada saat itu hanya dengus nafas Aryo Saloka yang melonjak-lonjak. Tapi Aryo Saloka tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan tubuh lawannya itu lebih lama lagi, sebab tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan yang meloncat lari. Itulah Uling Kuning yang setelah tertegun sejenak bersama lamanya Endang Widuri yang seperti terpesona, menjadi sadar bahwa bahaya maut telah mengancamnya. Karena itu ia akan berusaha untuk menghindarkan dirinya. Tetapi Aryo telah melihat bayangannya. Dengan secepat kilat dikejarnya Uling Kuning itu. Terhadap orang-orang yang demikian itu Aryo tidak dapat berbuat lain kecuali membinasakan. Itulah sebabnya maka Aryo sama sekali tidak mau lagi memberi kesempatan kepada Uling Kuning untuk meloloskan diri. Demikian pula Endang Widuri, ia tidak mau pula ketinggalan. Maka segera ia pun berlari mengejar kedua bayangan yang berlari berkejar-kejaran. Namun kedua bayangan itu kemudian lenyap menyusup ke dalam semak-semak. Untuk seterusnya Endang Widuri kehilangan jejak. Karena itu ia menjadi bingung. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Dan jalan kembalinya pun tak diketahuinya pula. Untuk beberapa saat Endang Widuri berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba ketika ia sedang mencari-cari jalan, terdengarlah gemerisik daun di belakangnya. Cepat ia meloncat memutar tubuhnya dan berdiri dengan teguhnya di atas kedua kakinya yang renggang. Setengah langkah serta tangannya yang disilangkan di muka dadanya, siap untuk menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Dalam sepi malam terdengar langkah itu semakin jelas. Bahkan kemudian dilihatnya dalam gelap malam dua bayangan yang berjalan dengan tetap ke arahnya. Endang Widuri yang baru saja bertempur melawan Uling Kuning masih saja merasa dipengaruhi oleh suasana perkelahian. Karena itu ia menyambut kedatangan dua bayangan itu dengan sikap yang garang, siap untuk bertempur. Tapi kemudian ia terkejut ketika didengarnya sebuah tawa yang lunak yang sudah terlalu sering didengarnya. "Ayah!" teriaknya sambil berlari menyambut kedatangan bayangan yang sudah semakin dekat. "Apa yang kau kerjakan di sini?" tanya Kebu Kanigoro. "Berkelahi," jawab gadis itu. Desis ayahnya. "Aku memang sudah mengira. Apalagi ketika aku jumpai sesosok mayat di balik semak-semak di sebelah. Kakang Aryo telah membunuhnya," jawab Widuri. Kebu Kanigoro mandang wajah Maiso Jenar. Kawannya berjalan dengan wajah yang berkerut. Ia ingin mengetahui bagaimanakah pendapatnya mengenai muridnya. "Aku sudah menduga pula bahwa anak itu akan membunuhnya pada suatu saat, dan sekarang hal itu sudah dilakukannya," gumam Maiso Jenar seperti kepada dirinya sendiri. "Dari mana ayah dan paman Maiso Jenar tahu bahwa kami berada di sini?" tanya Widuri. "Ketika hari sudah gelap dan kau berdua tidak juga datang, aku menjadi cemas. Seseorang telah melihat engkau berjalan ke arah ini sore tadi. Dan yang terakhir, teriakan seorang yang mungkin adalah teriakan Uling Putih pada saat dadanya tersobek oleh tombak Aryo telah menuntun aku kemari. Tepat pada saat kami datang, kami melihat engkau berlari-lari. Karena itulah maka aku dapat menemukan kau di sini," jawab ayahnya. "Tapi aku kehilangan jejak Kakang Aryo Saloka," sahut Widuri. "Marilah kita cari. Agaknya ia akan terlibat pula dalam pertempuran melawan Uling Kuning. Padahal tenaganya sudah jauh susut karena kelelahan," potong Maiso Jenar.
Mereka tidak berkata-kata lagi, tetapi segera mereka melangkah menyibak daun-daun yang pekat yang menghadang di hadapan mereka. Dengan matanya yang tajam, Maesha Jenar dapat melihat bekas-bekas ranting yang tersibak patah-patah oleh injakan dan sentuhan tubuh Uling Kuning dan Arya Saloka yang berkejar-kejaran. Dengan demikian, meskipun agak sulit dan perlahan-lahan, Maesha Jenar dapat mencari jejak mereka berdua. Ternyata perjalanan itu cukup panjang. Ketika mereka telah hampir tidak sabar lagi, tiba-tiba kaki mereka menginjak tanah yang gembur, basah. Semakin lama semakin dalam, dan sejalan dengan itu semak-semaknya pun menjadi bertambah tipis. Tanahnya mengandung air, desis Maesha Jenar. Aku kira kita sampai ke rawa atau telaga, sahut Kebu Kanigoro. Apa yang mereka pikirkan adalah benar. Saat kemudian mereka sampai ke daerah yang ditumbuhi batang-batang ilalang, dan kemudian di hadapan mereka terbentang telaga yang tidak terlampau luas. Agaknya Uling Kuning berusaha melarikan diri dengan bersembunyi di telaga itu. Ketika mereka sudah berdiri di tepi telaga serta melayangkan pandangan berkeliling, tiba-tiba terlihatlah sesuatu yang bergerak-gerak di dalam telaga itu. Demikian Maesha Jenar dan Kebu Kanigoro melihat bayangan itu. Segera mereka mengerti bahwa yang bergerak-gerak itu pastilah Arya Saloka dan Uling Kuning yang sedang bertempur di dalam air. Untuk saat Maesha Jenar tertegun. Ia menjadi cemas melihat pertempuran di dalam air itu. Apalagi Kebu Kanigoro, sebab mereka tahu bahwa hampir sepanjang hidupnya Uling Kuning berada di sekitar tanah yang berawa-rawa, sehingga baginya air merupakan tempat berlindung yang terbaik. Kemudian Widuri pun melihat perkelahian itu, namun baginya tidaklah demikian jelas apakah yang terjadi. Sementara itu Arya Saloka yang tidak mau melepaskan Uling Kuning terpaksa mengejarnya pula terjun ke dalam telaga. Ia sadar bahwa Uling Kuning berharap lewat telaga itu ia akan mampu melepaskan dirinya. Atau kalau terpaksa ia terlibat di dalam perkelahian, maka perkelahian di dalam air akan banyak memberinya keuntungan. Dan apa yang diharapkan itu terjadilah. Arya tidak peduli lagi apa yang akan terjadi, meskipun ia terpaksa berkelahi di dalam air. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Di samping mereka harus berjuang untuk tidak dibinasakan oleh lawan, mereka juga harus menjaga diri mereka supaya tidak tenggelam. Uling Kuning adalah seorang yang seolah-olah dapat hidup di dalam air. Tangan dan kakinya benar-benar dapat dipergunakan dengan baik, seperti itik mempergunakan sayap serta kakinya, atau binatang air mempergunakan sirip-siripnya. Karena itu ia dapat dengan lincahnya bertempur. Namun sayang bahwa perasaan muak dan nyeri di dalam perutnya tidak juga mau hilang. Apalagi yang dihadapi adalah Arya Saloka. Uling Kuning tidak pernah mimpi bahwa anak itu pernah hidup sebagai anak nelayan di pantai Tegalarang. Bahkan meskipun tidak begitu lama, namun Arya telah memiliki pengalaman yang cukup untuk menaklukkan air. Tidak hanya air setenang air telaga itu, tetapi air yang sedang murka sekalipun. Arya Saloka pernah terjun ke dalam gelombang yang ganas untuk menyelamatkan alat penangkap ikannya bersama kawan-kawannya. Bahkan daerah pelaut yang mengalir di dalam tubuh ayahnya ternyata mengalir pula di dalam tubuhnya. Pada masa kanak-kanaknya ia telah berani berkelahi dengan seekor uling yang cukup besar di dalam rawa. Sedang saat ia menginjak dewasa, ia menerjunkan diri dalam dunia kehidupan nelayan. Karena itu dengan tidak diduga oleh Uling Kuning, Arya Saloka pun dengan dahsyatnya berhasil menyerang lawannya dari arah yang membingungkan. Kali-kali ia melenyapkan diri dari permukaan air,
Kemudian muncullah ia di tempat yang tak terduga-duga. Seandainya musuhnya bukan seorang yang memang sejak kecil hidup bergulat dengan air, maka Aryo pasti akan dengan mudahnya dapat membinasakan. Tapi sekarang ia menemukan lawan yang seimbang. Maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Air di sekitar tempat itu menjadi seolah-olah mendidih. Buih-buih yang putih bergolak dengan hebatnya di antara bayangan hitam yang timbul tenggelam bersama-sama. Bahkan kedua bayangan itu akhirnya seolah-olah berpadu menjadi satu dan bergolak bukan main hebatnya. Maesojena dan Kebo Kanigoro beserta Endang Widuri yang berdiri di tepi telaga menjadi cemas. Apalagi ketika tiba-tiba bayangan yang hitam itu lenyap seperti ditelan pusaran air yang melingkar-lingkar. Maesojena kemudian menjadi tidak sabar lagi, menunggui saja di tepi telaga. Karena itu segera ia melepas baju serta kainnya. Hanya dengan celana saja Maesojena meloncat pula ke dalam air dan berenang cepat-cepat ke arah kedua bayangan itu tenggelam. Sementara itu Aryo berjuang mati-matian melawan maut. Uling Kuning benar-benar tangguh bertempur di dalam air. Tangannya benar-benar dapat melilit seperti seekor uling yang melilit korbannya. Untunglah bahwa Aryo memiliki tenaga raksasa, sehingga dengan pukulan-pukulan yang keras, ia selalu dapat membebaskan diri dari belitan Uling Kuning. Namun akhirnya usaha Uling Kuning itu berhasil. Seperti gila, ia tidak menghiraukan sama sekali pukulan-pukulan terakhir yang dilontarkan oleh Aryo, yang tenaganya semakin lama semakin kendor. Bahkan tiba-tiba terasa sesuatu menjerat di lehernya. Ternyata Uling Kuning telah berhasil mengurai cambuk lemasnya dan berhasil membelit leher Aryo dengan senjatanya itu. Dengan demikian seolah-olah napas Aryo menjadi tersumbat. Ia meronta sekuat tenaga. Namun tenaga Uling Kuning itu semakin erat menarik belitan cambuknya pada leher Aryo. Dalam keadaan demikian, Aryo menjadi marah-marah bukan main dan mengamuk sejadi-jadinya. Dengan kakinya ia menangkap tubuh Uling Kuning dan tidak mau melepaskan lagi. Dan kedua tangannya berusaha untuk mencekik leher lawannya. Namun sayang, ia tidak berhasil. Meskipun demikian, kakinya menjadi seperti terkunci dan dengan kerasnya membelit perut lawannya. Perasaan mual dan nyeri pada perut Uling Kuning menjadi semakin hebat. Dengan sekuat tenaga ia mencoba untuk menahan perasaan itu. Pada hematnya, sebentar lagi Aryo pasti sudah tidak akan dapat bernapas, dan dengan demikian ia akan bebas. Dalam keadaan yang demikian itulah mereka bersama-sama berputar-putar dan akhirnya bersama-sama tenggelam. Bagi Aryo tidak ada jalan lain kecuali mati bersama-sama daripada mati seorang diri. Itulah sebabnya ketika terasa senjata Uling Kuning membelit lehernya makin keras, kakinya pun menjadi semakin keras menekan perut lawannya itu. Upaya Uling Kuning itu serta terseret ke dalam air, sedang tangannya berusaha untuk mengurangi tekanan lilitan cambuk di lehernya. Tapi dalam pada itu tiba-tiba ia teringat bahwa pada saat ia menerjunkan diri ke dalam air, Kiai Bancak telah disarungkannya. Tepat pada saat-saat terakhir, dengan sisa tenaga yang ada, Aryo menarik tombak pusaka kebesaran Bayu Biru, dan dengan sepenuh nafsu kemarahannya ditekankan ujung tombak itu ke dalam perut lawannya. Terdengarlah suara menggelegak sesaat. Setelah itu terasa tarikan cambuk yang membelit lehernya menjadi semakin kendor. Sadarlah Aryo bahwa ia berhasil membunuh Uling Kuning dengan tombaknya. Karena itu dilepaskannya belitan kakinya, dan setelah air sekitarnya dipenuhi dengan merahnya darah, ia berusaha untuk berenang ke permukaan air. Namun tenaganya sudah sedemikian lemahnya. Bagaimanapun juga ia berusaha, tapi pada saat ia berhasil menegakkan kepalanya ke permukaan air,
Terasa bahwa matanya menjadi berkunang-kunang. Ketika Aryo mencoba memandang bintang-bintang yang gemelapan di langit, maka yang nampak seolah-olah mendung yang tebal menggantung di udara, hitam dan kelam. Yang diingatnya pada saat terakhir adalah menyarungkan tombaknya yang baginya sama harganya dengan kepalanya. Kembali ke dalam sarungnya. Setelah itu semuanya seperti lenyap dari ingatannya. Ketika ia tersadar, terasa seolah-olah sebuah mimpi yang indah membayang di hadapannya. Meskipun tubuhnya masih terasa dingin oleh pakaiannya yang basah, namun dilihatnya beberapa orang duduk di sekitarnya pada sebuah balai-balai besar. Sebuah lampu minyak yang terang menyala-nyala dengan riangnya, seolah-olah ikut serta bergembira untuk keselamatan Aryo Saloko. Ketika ia sempat mengamat-amati wajah-wajah di sekitarnya, nampaklah gurunya yang sedang merenunginya dengan seksama. Kebo Kanigoro, Roro Wilis, Widuri, Wonomerto, Wirodopo, dan beberapa orang lagi yang dikenalnya sebagai orang-orang gedangan. Demikian ia mulai menggerakkan matanya. Nampaklah keriangan membersih di wajah-wajah mereka yang dengan kecemasan menungguinya. Apalagi Maiso Jenar. Dengan tergopoh-gopoh ia bergerak maju dan dengan hati-hati ditempelnya kupingnya pada dada Aryo untuk mendengarkan detak jantung anak itu. Aryo, bisiknya. Aryo mencoba tersenyum, namun kulit wajahnya terasa membeku. Kakang Wirodopo, kata Maiso Jenar perlahan-lahan, pinjamilah anak ini pakaian kering. Dengan tergesa-gesa Wirodopo bangkit, dan saat kemudian ia telah kembali dengan pakaian-pakaian kering. Dengan kain panjang, tubuh Aryo diselimuti rapat-rapat, dan kemudian dilepaskannya pakaian-pakaiannya yang basah. Saat kemudian terasa tubuhnya menjadi agak hangat, tetapi dalam pada itu, ingatannya masih belum pulih benar. Ia masih belum mengerti di mana ia berada. Dinding-dinding ruangan itu nampaknya masih kabur serta dilapisi selaput yang buram. Dengan susah payah akhirnya terdengar ia berdesis. Di manakah aku sekarang? Kau berada di Kelurahan Gedangan, Aryo. Tenangkan pikiranmu, semuanya sudah selesai, sahut Maiso Jenar. Uling kuning, teriaknya perlahan. Ia tidak akan mengganggumu lagi, jawab Maiso Jenar. Jadi aku berhasil, sambungnya. Ya, kau berhasil, jawab Maiso Jenar pula. Aryo menarik napas dalam-dalam. Kemudian terdengarlah ia bergumam, Tuhan Maha Besar. Yang mendengar gumaman Aryo itu menjadi terharu. Mereka semakin yakin bahwa anak itu tidak saja akan menjadi seorang yang berjiwa besar, tetapi ia juga akan menjadi seorang pemimpin yang saleh. Seorang pemimpin yang akan membawa rakyatnya berjalan sepanjang jalan Allah. Dalam usianya yang semuda itu, sudah nampaklah sifat-sifat Aryo Saloko yang cemerlang, jauh dari kesombongan dan nafsu membalas dendam, cinta kepada manusia dan kemanusiaan, serta memandang alam ini dengan penuh cinta kasih pula. Demikianlah setelah mengucapkan kata-kata itu, hati Aryo menjadi tenteram. Tetapi bersamaan dengan perasaan itu, tubuhnya mulai berasa betapa penat dan sakitnya. Tulang-tulangnya terasa berderak-derak patah, serta sendi-sendinya seperti terlepas. Luka di tangan serta lambungnya menjadi pedih sekali. Cambuk uling itu telah menyobek kulitnya. Di samping itu lehernya pun terasa nyeri. Bekas-bekas cambuk uling kuning masih meninggalkan bekas-bekas goresan merah. Meskipun demikian, Aryo Saloko berusaha untuk melupakan semua sakit-sakit yang dideritanya. Tapi suatu pekerjaan yang berat, bahkan sangat berat, telah diselesaikan. Melenyapkan uling putih dan uling kuning sekaligus. Kemudian tahulah ia bahwa Maiso Jenarlah yang telah menolongnya.
ketika ia pingsan di tengah-tengah telaga setelah ia berkelahi melawan Uling Kuning. Gurunya itu datang tepat pada saatnya, yang kemudian menyambarnya dan menariknya ke tepi. Kalau saja Maesa Jenar terlambat beberapa saat saja, mungkin ia pun telah binasa seperti Uling Kuning. Ketika orang-orang mengerumuninya mengetahui bahwa keadaannya telah berangsur baik, maka satu demi satu mereka meninggalkan tempat itu. Yang tinggal kemudian hanya beberapa orang saja: Maesa Jenar, Kebo Kanigoro, Roro Wilis, Widuri, Wonomerto, dan Wirodopo. Dengan pertolongan beberapa orang, Kebo Kanigoro mendapatkan beberapa macam daun-daunan serta akar-akaran yang diperlukan untuk mengobati luka Arya. Untunglah bahwa dalam beberapa hal Kebo Kanigoro telah belajar pada Panembahan Ismaya, sehingga dengan cengatan ia dapat mengobati luka-luka itu. Beberapa saat kemudian nampaklah keadaan Arya Saloka berangsur baik, bahkan kemudian ia sudah dapat tidur. Dengan demikian ia dapat beristirahat lahir dan batin. Demikianlah untuk beberapa hari Arya perlu beristirahat benar-benar untuk menyembuhkan luka-lukanya serta memulihkan tenaganya. Sebab setelah ia bertempur mati-matian, tetapi yang terjadi kemudian sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh sepasang Uling Dairo Kening itu. Dan Kebo Kanigoro pinggang Arya itu ternyata telah menjadikan orang-orang Arya lebih dahsyat lagi. Sebab untuk seterusnya nyerinya menahan pedih, ia menggeram penuh kemarahan. Arya Saloka dan Kebo Kanigoro akan dapat berada di tempat itu. Meskipun menurut perhitungan Maesa Jenar dan Kebo Kanigoro, musuh tidak akan datang kembali. Orang-orang yang berkepentingan langsung dengan daerah Gedangan telah binasa. Sedangkan Lasar Pamingi pun menurut dugaan Maesa Jenar tidak akan segera kembali. Mereka pasti harus mempertimbangkan kekuatan yang ada di daerah kecil ini.